Kalau pulang sendirian bahaya. Bahaya, Mas. Enggak apa-apa, saya aman, tenang saja. Udah saya pulang dulu. Mas Putra jangan dulu, Mas Putra, tenang sabar lu, Mas jangan pulang, awas curang, Mas curang, curang. Lu Mas Abdul, marilah. Lihat itu, di dalam sana masih banyak makhluk-makhluk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur OTW Marani Misteri, dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jangan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa berangkat eksplor lagi. Setelah tadi malam kita berhasil menyelamatkan seorang wanita yang dimanfaatkan oleh Kufaya, di mana wanita itu telah melahirkan sesosok bayi yang berwarna hijau. Kita akan mempermudah penyebutannya menjadi bayi bajang saja ya. Nah, bayi bajang itu akan digunakan Kufaya untuk mengambil sebuah pusaka, yaitu pusaka keris setan kober. Kami yakin bahwasanya keris itu ketika sudah terangkat pasti ya ujung-ujungnya akan digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Jadi kita masih separuh jalan sedulur. Kita berani memulai, maka kita juga harus berani menyelesaikan. Ya atau tidak? Ya, betul. Alami. alami. Lagi roasting saya sedulur. Dia habis nonton video saya yang 5 tahun yang lalu. Alami, oke. Alami. Yang mengikuti saya dari awal ya pasti tahu. Gini, alami. Nonton video yang lama-lama Iya. Terima kasih ya subscriber. Iya. Nah, misi kita kan baru separuh jalan. Maka kita akan lanjutkan lagi dengan mendapatkan bayi itu. Kita ambil, kemudian kita amankan, atau kalau memang tidak ada pilihan lain ya kita leburkan ya, karena ini demi kebaikan bersama. Kita lihat saja seperti apa anaknya nanti, apakah dia berbahaya atau tidak. Kalau sifatnya kau menyerupai wadu yang cenderung dia itu baik, hanya saja terdoktrin, maka ya kita bisa amankan dia untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Seperti itu sedulur. Dan untuk saat ini mbak-mbak yang kemarin kita selamatkan itu saat ini berada di kediamannya Mas Putra ya. Betul, Mas. Bersama keluarganya Mas Putra, karena sudah kita rundingkan itu adalah pilihan yang terbaik gitu. Sebelum kita lanjutkan misi kali ini, saya minta bantu doanya untuk sedulur semua. Semoga malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplorasi dengan baik, tentunya bisa ada progres yang baik juga. Berdoa dipersilakan. Paling saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga Marani Misteri, misi kali ini cukup berbahaya karena musuh yang kita hadapi ini adalah makhluk yang cerdik dan juga licin. Iya. Cerdik, licin, licik, ngicilik juga. Pokoknya saya ini sampai personal ini Mas Abdul. Kita dendam ibaratnya kayak gitu. Ya. Diapakan saya tadi malam dilempar-lempar udah kayak kayak tembelek dibalangin gitu. Ya, aku ngerasa enak banget. Yang penting alami. Ya, alami. Oke, kita jalan pelan-pelan. Tapi kalau dari sini sih kelihatannya penjagaannya nggak seketat tadi malam ya. Betul. Sepertinya sudah Di- rada-rada Diturunkan kayaknya. dari sini. Oke, kita masuk pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mas. Kita, Mas. Allah Akbar. Api apa sih? Itu Mas dulu. Mas, yuk ayo Mas. 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 Oke, tenang. Ini penjaga depan ini biasanya nggak sekuat yang kita bayangkan, sedulur. Gusti, yuk. Oke, tarik aja ya. Tarik kemana Mas? Aman Mas Dewa. Tahan bentar nih, Mas Abdul mau tarik. Siap Mas. Apakah kau pernah melihat diriku tadi malam
Tidak, Tidak, kau belum mengenal kita-kita berarti. belum. Akan tetapi, Raja Kufaya telah memerintahkanku untuk menghadang 4 manusia yang sangat-sangat merepotkan. Oh, berarti kamu adalah makhluk suruhan yang baru. Kemana yang lainnya? Saya lihat penjagaan di sini sudah sangat sepi. Benar, saya adalah penjaga yang baru di tempat ini. Ya, kemana yang lain? Mereka sudah diberhentikan oleh Raja Kufaya dikarenakan Raja Kufaya telah bangkrut. Oh, Raja Kufaya telah bangkrut. Bangkrut. Ya, Kenapa itu? Kok bisa bangkrut? karena keputusan dari Raja Kufaya yang salah. Karena dia telah menyewa para makhluk-makhluk lemah untuk menghadang kalian. Oh, karena dia salah menyewa makhluk. Betul. Makhluk kemarin itu terlalu lemah. Ya, akan tetapi yang disewa itu sangat banyak. Yang disewa terlalu banyak sampai akhirnya uang yang digelontorkan pun juga banyak. Betul. Nah, sekarang kau menjadi pengganti mereka. Ya, Berarti kau jauh lebih kuat dari mereka. benar sekali. Begitu. Saya adalah mantan panglima perang. Oh. Iya. Saya lihat sih tadi dari serangannya apinya menggelegar banget. Sudah pasti. Kalian akan mampu untuk menghadapiku. Berarti yang panglima perang nih mantan. Benar. Berarti pang satunya ada, pang duanya ada. Bukan seperti itu. Ya. Ah, Kalau kau tidak mengenal kami, berarti mungkin pertemuan kita untuk kenalan. tidak. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk kematian kalian. Ya, marah. Tidak, ayo. Bantu Mas Abdul. Awas. Oh, Akbar. Sudah kukatakan, diriku adalah mantan panglima perang. Wah, Perang apa saja yang pernah kau ikuti sampai kau sekuat ini? sangat banyak. Saya tidak bisa menjelaskannya satu-satu. Kalau tidak, saya akan terlambat untuk membunuh kalian berempat. Allah Akbar. Tahan Mas Abdul. Tambah aja bentengnya, saya benteng luarnya. Ini udah cukup kencang. Baiklah sedulur, kita langsung disuguhi informasi bahwasanya ternyata Raja Kufaya bangkrut. Kita bisa korek informasi dari makhluk ini. Ini kita sudah kita benteng agar yang lainnya tidak menyadari keberadaan kita dan juga keadaannya si makhluk ini. Pelan-pelan ya sedulur, saya minta waktunya sebentar. Mau ada hal yang bisa membantu kita nantinya. Silo mungkin ini. Licik kalian. Kau panglima perang. Saya bukan panglima, ini juga bukan prajurit atau apapun, tapi kita biasa berperang. Jadi untuk menghadapi panglima modern sepertimu itu bukan hal yang baru bagi kami. Maka saya bilang dari awal, lebih baik pertemuan pertama kita untuk kenalan. Tapi kamu sombong, katanya kamu mau ngebunuh kita. Ya sudah. Ya karena itu tugasku yang diberikan oleh Raja Kufaya. Ya saya memahami itu. Nah, kau hanya ditugaskan untuk membentengi tempat ini agar 4 manusia ini tidak bisa masuk. Benar. Raja Kufaya sudah bangkrut. Tapi kau masih bekerja di sini. Apakah kau dibayar dengan harga yang pantas? Tidak. Kalau kau tidak dibayar dengan harga yang pantas, kenapa kau mau
Sedangkan kau harusnya ketika ikut dengan seorang, pelajari dulu orang yang hendak kau ikuti itu arahnya mau kemana. Yang pertama, Karena saya sangat butuh uang. kau butuh uang. Kemarin saya juga menemui makhluk yang seperti dirimu, yang dia itu butuh uang. Dan pada akhirnya dia bernasib mengenaskan. Kau mau seperti dia? Tentunya tidak. Tidak kan? Begini saja. Kalau alasanmu hanya butuh uang, saya akan kasih dirimu uang malam hari ini. Tapi saya ingin tahu, uang itu hendak kau gunakan untuk apa? Untuk mengobati ibu saya yang sedang sakit. Mengobati ibumu, Ya, itu adalah tujuan yang mulia. Tapi sayang sekali, di tempat kau bekerja ini adalah tempat orang-orang yang melakukan hal-hal menyeleweng. Apakah kau rela ibumu hendak diobati dengan uang dari hasil menyiksa orang lain? menyiksa orang lain. Apa maksudmu? Kau tahu tentang bayi yang lahir tadi malam, yang lahir dari seorang wanita dari golongan manusia? Kau tahu itu? Ya, saya memang tahu. Itu akan digunakan untuk mengambil sebuah pusaka. Kau tahu tentang itu? Tidak. Kau tidak tahu? Raja Kufaya menolongnya. Menolong wanita itu untuk melahir bayi itu. Bukan Sini. memanfaatkannya. Di sini letak kesalahanmu. Kau tidak teliti, kau tidak riset terlebih dahulu tentang bosmu itu. Dia memaksa seorang wanita untuk melahirkan bayi yang bukan manusia. Kira-kira itu adalah perbuatan baik atau buruk? Tapi Raja Kufaya hanya ingin menolong manusia itu. Tidak. Tidak seperti itu. Lalu, untuk apa bayi itu sebenarnya? Untuk mengambil pusaka yang nama pusaka itu adalah keris setan kober. Dia melakukan hal serupa yang sama seperti bayi yang tadi malam lahir itu berulang kali, termasuk pada sahabat saya. Dia dihapus ingatannya, dijadikan budak untuk mengambil pusaka itu, tapi alhamdulillahnya kami berhasil mengagalkannya. Saya tidak ingin orang baik seperti dirimu menjadi lawan kami. Paham? Apakah kau bisa membuktikannya? Membuktikan apa yang kau katakan kepadaku itu benar. Baiklah, saya akan coba cari penjelasan yang paling mudah untuk kamu mengerti. Nih, pentingnya apa saya tanya? Raja Kufaya membawa seorang wanita ke dalam hutan. Jika dia ingin menolong, dia bisa menolong di rumah wanita itu sendiri. Tidak harus dibawa ke hutan. Bukankah wanita itu yang datang ke hutan ini sendiri? Tidak. Wanita mana di zaman sekarang yang mau berjalan ke hutan sendirian? Ini hutan itu jauh dari pemukiman, sangat jauh, saya bilang seperti itu. Kira-kira ada nggak orang hanya menggunakan pakaian putih dalam hutan sendirian? Dan dia sedang hamil. Orang hamil normalnya walaupun itu bayi bajang juga tetap duduk dan tidur di rumah. Kalau bukan karena Kufaya sendiri dan antek-anteknya itu yang membawa wanita itu ke sini. Ya, saya paham. Tapi yang dikatakan Raja Kufaya adalah dia menemukan seorang wanita yang hamil dan hendak melahirkan. Maka dari itu dia menolongnya dan dibawa masuk ke dalam kerajaan. Dan memang betul anak itu sudah lahir. Anak itu sudah lahir. Kau pernah melihatnya? Saya melihatnya. Dan Yakin? yakin. Ciri-cirinya seperti apa? Dia berwarna hijau. Ya, baik, terus? Lalu dia sudah bisa berjalan dalam kurun waktu 1 malam saja. Dia cenderung tumbuh lebih cepat daripada bayi pada umumnya. Benar. Lalu dia menggunakan mahkota. Oh, dia ada mahkotanya. Ya, Dikasih mahkota berarti benar. oleh Raja Kufaya itu. Ya, Pada intinya Raja Kufaya tidak ingin kami berempat mengusik bayi itu. Tapi pada dasarnya bayi itu kan berbahaya. Kau tahu sendiri. Sekarang pilihan ada di tanganmu.
Kamu mau menghalangi kami, ya tidak apa-apa, kita akan hadapi dirimu. Tapi kalau kamu sudah memiliki pikiran yang lebih terang, saya sarankan untuk segera pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya, menghindari Kufaya. Dia itu iblis. Tapi bagaimana dengan nasib ibu saya? Saya sudah bilang, saya akan memberimu uang malam hari ini juga. Tapi yang terpenting, setelah uang itu ada di tanganmu atau benda itu ada di tanganmu, kamu segera pergi dari tempat ini. Baik. Kau bisa berjanji padaku? Mana tadi? Sebentar. Saya ambil dulu di tas. Kuris aku ya? Oh ini nih. Ambil. Air itu sedikit. Air itu mungkin untuk dirimu tidak ada harganya. Tapi air itu akan berharga jika kau bawa ke sebuah tempat. Ke pondok Eyang Said Hamzah. Di mana itu? Sini. Bilang apa yang terjadi malam hari ini dan percakapan kita kepada Eyang Said Hamzah. Apakah dia akan mau menerima tamu seperti itu? Tentu. Tentu untuk orang semulia dirimu, kau akan disambut dengan baik. Benda ini hanya untuk bukti bahwa kau bertemu denganku. Nanti akan ditukarkan dengan sesuatu hal yang berharga oleh Eyang Said Hamzah. Paham? Paham? Pondok Eyang Said Hamzah. Ya. Ketuk saja pintunya. Insya Allah dibukakan. Baik, terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf karena diriku telah menyerang kalian. Oh tidak apa-apa. Saya memaklumi. Kufaya itu memang licik. Dia tidak punya banyak uang, tapi dia bisa membayar makhluk-makhluk yang tidak berkompeten, yang tidak ahlinya untuk dikorbankan. Kalian harus tetap berhati-hati dikarenakan masih ada 3 penjaga lagi seperti diriku. Bahkan kekuatannya bisa lebih kuat. Apakah mereka dari golongan yang baik sebenarnya? Sepertinya ya, tapi saya tidak terlalu mengenalnya. Tidak kenal sebelumnya. Iya. Baiklah, terima kasih. Bayi itu menggunakan mahkota. Iya, berwarna hijau. Terima kasih ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketinggalan yang. Yang terlalu bersemangat. Oke. Berarti info udah sangat mumpuni banget ini. Penjagaan sudah melemah karena bangkrut. Terus anak sudah lahir dan ciri-cirinya menggunakan mahkota. Sesederhana itu sedulur. Semoga malam hari ini kita bisa menemukannya. Udah bangkrut sih ya. Enak ini. Alhamdulillah sedulur. Benar yang dikatakan makhluk barusan. Bahwasanya sejauh kita berjalan ini, kita merasa tempat ini sudah sangat sepi ya. Sangat sepi dan juga jebakan-jebakan yang kemarin sempat ada di tempat ini itu tidak kita temukan lagi sedulur. Memang yang dikatakan makhluk barusan itu ada logikanya juga, masuk akal juga. Soalnya kemarin itu kan momen kelahiran yang sangat dipentingkan, jadi apapun yang Kufaya punya mungkin dikerahkan semua. Sampai akhirnya sekarang habis sudah yang dia punya, menyisakan hanya beberapa penjaga. Tapi dari 3 penjaga yang disebutkan makhluk barusan itu tidak satupun yang kita temui saat ini. Apa mungkin di tempat yang
lain atau seperti apa saya kurang tahu. Tapi barusan saja Mas Putra tadi ya, kamu yang lihat ya, ada sosok yang dicurigai itu adalah bayi yang sedang kita cari. Lihat ada emas-emasnya, Ada seperti mahkota. mahkota. Dia jalan apa terbang? Jalan. Jalan. Jalan tapi cepat. Jalan seperti itu. Gini ya. Iya. Tapi wujudnya masih sama seperti yang kemarin nggak? Sudah sedikit berbeda. 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 Benar adanya Mungkin itu karena lebih pertumbuhannya cepat lebih cepat. Iya, oke. Tadi masih kerasa sekitar sini? Masih di sini. Masih, oke. Kita tunggu saja. Nah. Pokoknya kalau nanti lewat, tangkap aja, terus masukin ke raganya. Siapa nih? Mas Abdul ya, Mas? yang Belum ya? Ya. Nanti ke Mas Abdul, terus langsung yang lain benteng ya? Ya. Oke. Saya akan coba tarik perhatiannya. Siapa tahu mau mendekat lagi. Gimana, Mas? Ada ini, ada mendekat nih, mendekat. Saya cuma pancarkan sedikit saja, dia langsung mendekat. Mungkin karena anak-anak ya, jadinya rasa penasarannya itu Tinggi, tinggi ya. bener sih. Oh, fokus matanya ya, Mbok. Lihat. Mas Abdul. Dapat. Jangan bersih dulu. Pendagur langsung lah. Insya Allah rapat sebelum sepi di sini ya. Ini nyaman banget. Kalau kemarin kayak gini aja coba, nggak terlalu repot kita. Ini mamas banyak banget. Iya, mamas banyak banget. Mamas baik. Kita punya permen. Permen, mau permen? Tahu permen nggak? Permen apa? Yang manis Manis. Manis. Iya, manis banget. Manis. Tapi di rumah. Permennya. Di rumah. Iya. Di rumah. Kamu punya rumah? Tapi manis. 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 Kamu punya rumah? Saya kan masih kecil, belum punya rumah. Tahu rumah, tahu kan? Tahu. Nah, saya juga punya rumah. Tapi rumah saya jauh ke sana. Kamu mau ikut nggak? Mau ngapain? Mau permen? Ambil permen. Manis. Manis. Saya maunya kayak mas. Apa mau apa? Mau apa? Ganteng. Oh, makasih nih. Makasih ya. Baik, Itu. Ada apa itu? Ada apanya? Itu di rambut. Di sini? Apa sih ada apanya? Nakal. Digetak lur aku lur. Kok kamu nakal sih? Gak nakal. Tadi ada kutunya. Kutu apa digetak? Oh, aduh, aku digetak lur. Gak apa-apa. Daripada diambil susah. Ya. Saya ketuk saja langsung. Iya, tapi ngetok kepala orang itu nggak boleh kayak ngetok apa namanya pintu. Nggak boleh. Kepala itu di fitrah. Fitra. Harkat martabatnya itu di kepala juga. Saru. Sopan. Yang sopan ya. Kan saya masih kecil nggak tahu. Iya, makanya sambil belajar ya biar tahu ya. Kamu punya itu nggak, nama nggak? Tahu nama nggak? Nama. Panggilan. Kamu dipanggilnya apa? Saya dipanggil. Iya, misalnya kamu lagi kemana main nih,
terus dipanggil, "Hei!" Misalnya, "Budi, sini Budi," gitu. Apa kamu dipanggil apa gitu? Pernah nggak? Namanya siapa, tahu nggak? Saya kalau dipanggil sama yang manggil saya Ya, koplok, koplok. Koplok kayak gitu. plok plok. Masa Pulang. Udah. bapak kamu ya manggilnya koplok gitu? Koplok gitu. Panggilan saya plok. Oh, koplok gitu. Ini Mas mau ngapain? Saya mau ajak kamu makan manis-manis. Mana? Ya di rumah, ayo. Di rumah saya. Di rumah saya. Mau ya? Tapi saya takut. Mas ini siapa? Nama saya Usro. Ini Aziz ini. Joni. Sampai itu namanya Busro Asis Joni. ya. Itu namanya Dika. Mana? Yang kamu masuki raganya itu. Manusia yang Ini? Iya. Dika. Yuk. Mau ya? Tapi manis enak. Manis. Enak. Enak. Ada mainan. Mainan ada. Banyak. Piting. Kepiting. Ada. Banyak. Banyak. Yang cabitnya gede ada. Oh, jangan. Yang Jangan kecil ada. Udang ada. gede. Saya pernah yang gede. Nyapit ini saya. Itu kapan itu? Saya kan diajak main-main Oh, ke sungai. oh, Saya dapat. oh, terus? Saya ambil. Ah, Yang pertama ini saya dicapit sininya. ah, terus? Saya kaget jatuh. Wah, jatuh sini. Ah, Saya takut. Nih, malah. oh gitu? Aduh, ya kamu udah disunatin dong. Sunat. Ya, itu namanya sunat. Semua orang juga dipotong itunya. Berarti kamu pernah Pernah? sama kepiting? Bukan. Itu sama apa ya? Dokter. Sama dokter. Berarti kita sama. Sama. Cuman punya saya lebih gede aja. Coba lihat. Ya nggak boleh. Nggak Nggak boleh. Yang punya saya juga. Nih, kalau mau lihat sini. Ya boleh. Ya, kamu kan masih kecil. Kalau saya udah dewasa, jadi nggak boleh diliatin ke sembarang orang. Paham nggak? Kalau mau lihat di rumah, saya kasih lihat lah, nonton sepuasnya. Kenapa nggak di sini aja? Kalian bohong ya? Bohong apa? Pasti kalian belum pernah dicapit itunya. Pernah saya nggak dicapit tapi dipotong. Sengaja dipotong pakai peso. Pakai peso. So deh, Pisau. kan ada yang kinyil kan nih, penyamuk kan. Pucuknya. Iya. Itu dipotong terus nanti keluar yang keras. Dibletik nah, atau ya kan? Dipletik. Gimana jelasinnya? Ini anak kecil soalnya. Di apa? Pletein. Kayak gini. Tekuk. Nah, ditekuk terus dijahit pakai jarum. Kamu kan cuma gigit kepiting kan? Oh, saya Itu sampai itunya. sampai keluar kepala. Pucuknya nggak ada. Kucupnya ada telanjang dia. Punya saya masih. Berarti kamu belum. Loh, kamu masih kecil sih. Penasaran kan? Penasaran? Mana sih? Coba lihat. Saya nggak percaya. Kalau pengen lihat di rumah. Sambil melihatnya Pasti bohong kalian. tidak bohong, beneran. Saya berani disumpah saya. Gimana sih ini? Nih, kalau misalnya saya mau lihat, boleh lihat? Saya percaya. Tunjukin aja Mas lah, tunjukin lah. Tapi kamu mau ikut saya? Ya, lihat dulu. Ya lihat dulu baru kamu mau gitu. Tunjukin aja. Gak apa-apa. Tunjukin ke anak kecil ini. Biar dia percaya. Biar dia percaya aja. Iya. Gak apa-apa. Biar Kami punya kamu apa sih? Lihat punya Mas Yohan. Sama kan? Ini juga sama udah dipotong. Kamu pengen lihat yang mana? Tapi kamu yang tadi pertama bilang pernah. udah Mas, biar Udah Mas, cepat. tunjukin. Nanti Biar kita cepet bawa Mas. pulang. Ya. Madep sana biar nggak kelihatan di kamera ini. Ini Mas Abdul bakalan lihat.
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini saya yakin di Jaga dalam sana ini Mas Abdul masih ada sadar-sadarnya. Kita jaga rahasia. Kita tenang aja. Di antara kita aja sini yang tahu nih. Sama penonton. Sama penonton. Maaf. Jangan disentuh, bahaya. Kalau bisa sentuh aja. Kamu kalau ada yang mau nyentuh jangan mau. Itu namanya pelecehan. Paham? Kalau dilihatin juga pelecehan, sebenarnya kamu kecil-kecil udah melecehkan ini namanya. Itu jahat. Jelas, dulur ini demi kebaikan. Oke, baiklah. Madep sana. Ya. Berbahaya. Berbahaya gimana? Kamu kok nyerang saya? Itu apa? Ini apa? Kamu kenapa pelihara kayak gitu? Saya nggak pelihara. Sama punyamu dan punyaku sama. Cuma beda umur saja. Beda udah dipotong apa belum. Makanya saya bilang, punya saya udah dibletikin. Jadinya wujudnya berbeda. Nggak berbahaya. Berbahaya itu kalau dipakai untuk hal-hal yang berbahaya. Ih, Kamu lihat lu? kayak ular. Emang kayak ular. Panjangnya. Emang kayak ular, punyamu juga bakal kayak gitu. Tapi nanti kalau udah dipotong, udah malah bahasin titit sih. Nih, kamu udah lihat Bok? Mau gula-gula nggak? Manis-manis. Manis-manis? Mau. Mau. Tapi itu lepasin. Berbahaya. Dilepasin gimana? Ini nggak bisa dilepasin. Ini juga nggak berbahaya untuk kamu. Itu punyamu. Ya, pasti yang asli kecil. Terus atasnya ada yang gigit itu jadi gede. Bukan, emang kepalanya doang yang gede. Bukan, gimana ya? Ini nggak bisa dilepasin. Ini nggak mau deket-deket, takut dipatuk. Jadi saya bilang, mendingan kamu nggak usah lihat. Kamu maksa lihat. Ini aneh. Kalian pasti orang jahat. Saya bukan orang jahat. Ayo ikut saya, ayo. Ini nggak bakalan gigit, sumpah ini nggak bakalan gigit. Itu tadi ada mulutnya tapi menceng. Punyamu juga sama, cuma belum kelihatan aja mulutnya. Pulang aja. Masa kamu bakalan? Jangan pulang dulu kamu. Tolong, please. Gula-gula. Kamu pengen apa deh? Ayo ikut saya. Ini botol. Ngapain? Saya punya hadiah. Nih, ada lagi hadiahnya. Tada, Itu manis-manis. manis. Dari tadi kayak gini ya. Apa? Pegang, jarinya masukin. Nanti dicicipin. Warnanya Ini Mas Putra, jilat dulu. Nih. Celupin jarinya nih. Nah, jilat. Tuh. Manis. Oh, Estio. Oh, nggak percaya. Sedapnya. Manis banget. Enak. Enak. Mau? Katanya tadi nggak mau. Mau? Tadi nggak mau sih. Mau, udah lah. Manis banget. Kamu bisa berenang di dalamnya sambil makan manis-manis. berenang. Ya. Saya pernah kelelep. Ya udah dicicipin aja enggak apa-apa. Tarik, masukin cepet. Panas. Wah, Kalian jahat. Kalian jahat. Kalian jahat. terus ditarik dulu. Kalian mau bawa saya kemana? Ya Allah, panas banget. Apa sih ini? Panas banget. Kalian mau bawa saya. Kalian mau culik saya. Jangan nyulik, saya pengen kamu makan manis-manis. Kamu gizinya di sini kurang.
Oh, kurang ya. Bahaya kalau misalnya kamu kurang gizi, takutnya kamu mati kelaparan. Dengerin saya ngomong ya. Ikut saya manis-manis. Kamu pengen banget pasti kan? Saya pengen, tapi saya takut. Takut yang kamu bawa. Ini sama Didit, takut sama Didit. Ya terus gimana kalau kamu kan udah ditutupin ini? Itu dilepas dulu yang di depannya, yang itu gigit itu. Dilepas, biar sama kayak punya saya. Nanti saya baru mau ikut. Ini benda nggak bisa dilepas. Kalau bisa dilepas, itu namanya dildo, tahu? Bumi. Ini nggak bisa dilepas pokoknya. Ada bulunya, dia itu ada sarangnya. Sarangnya itu buat tidur, bertelur nggak bakal gigit. Jangan lepas yang aneh-aneh deh, yang lain. Bertelur ada sarangnya. Terus nanti menetas ada 3 jadi nyamuk. Aduh, Tahu penjelasan. Kacau, Lur. terus kamu gimana? Maunya gimana? Itu dilepas dulu. Nggak bisa. Nanti saya baru mau ikut. Beneran? Iya. Punya Mas Dio dilepas dulu Mas. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa dilepas. Punyamu bisa dilepas nggak? Ini saya nggak mau ikut. Wah, Lur, ini udah. Kan nggak ada sarangnya. Ini nggak bisa. Nggak kayak gitu. Kita masukin botol juga susah Pat. Ini masukin botolnya bisa pecah ini dengan kekuatan seperti ini. Lepas. Nggak bisa. Jadi saya nggak bisa ikut. Nanti kamu nggak tak kasih manis. Tapi saya mau. Ya tapi kita nggak bisa ngasih soalnya manis-manisnya di rumah. Ambil dulu. Wah, nggak bisa. Nih, paling untuk dileburin Mas. Ya, saya tanya sekali lagi, mau ikut nggak? Enggak. Kenapa nggak mau ikut? Ini dibolehin sama Bapak. Ya udah, Katanya lebih baik mati daripada jauh dari Bapak. itu bukan bapakmu. Itu bapak aku nakon. Bapak. Bukan. Dia itu cuma manfaatin kamu. Kamu nanti disuruh gali tanah. Tapi punya Bapak sama kayak punya saya. Semua orang kontolnya sama. Punya kamu beda. Beda apanya? Sama. Itu kan tadi kamu lihatnya gelap-gelap, jadinya nggak. Ya udah. Susah bahasnya kontrol terus. Susah bahasnya kontrol terus ini, Mas. Allahu Akbar. Mana ya? Itu Bapak saya. Bukan. Mungkin punyamu dan bapakmu yang beda. Dah, ayo ikut saya. Kamu jangan hina ayah saya. Saya gak ngina, emang adanya kayak gitu. Oh, parah. Astagfirullah. Hampir aja. Oke, udah ada pilihan lain yuk. Saya pengennya itu. Mau ludahin itu punya kamu. Ini sebelum benteng dari luar rusak juga. Apa? Kunci. Salah saya apa? Katanya aku Lur. Saya nggak bisa, Mas. Nggak tega. Bapak sampai pulang. Tapi ini demi kebaikan deh. Bapak. Bapak tolong saya, Bapak. Gimana Mas Putra? So mawon. Oh sebelah kamu Mas. Tuh kan. Siapa lagi nih? Astagfirullah. Bapak.
Masuk, Lur. Bapak, tolong saya, Bapak. Tolongi goblok, Bapak. Goblok disiksa. Tenang anak. Bangsat kalian. Kalian apakan anakku ini? Hah? Bapak. Aduh, waspada Mas Putra. Mereka jahat, Bapak. Apa maksud kalian? Ingin membunuh anakku ini si goblok. Kau antek-anteknya Kufaya, ha? Antek-antek apanya? Bapak hati-hati, dia pelihara itu, gak tahu. Ya kamu diam dulu. Goblok. Oh, kamu yang dibayar untuk melindungi anak Kufaya itu. Ini anak saya, bukan anakku Faya. Sembarangan kau. Anakmu gimana? Orang ini adalah bayi yang dilahirkan oleh manusia dan akan dimanfaatkan oleh Kufaya ku anakmu. Kamu yang mengawini itu, wanita itu. Buka matamu. Apa kau tidak lihat? Kau jangan mengakui dia anak. Dia itu berbahaya. Begini, saya jelaskan. Saya tidak tahu apa dan maksud tujuan si Kufaya menculik anak-anak kami. Lalu ditandani seperti ini, kau melihatnya memakai mahkota. Lah iya, itu kan anaknya Kufaya pakai mahkota. Buka matamu, lihat di sekitar sini. Sebentar, saya panggilkan. Jangan Lihat. dekat-dekat, Bapak. Jangan dekat. Bentar, mana sebelah mana? Suruh ke sini coba. Kemarilah. Lihat itu. Di dalam sana masih banyak makhluk-makhluk seperti ini. Kok lebih dari satu ya? Sebentar. Kok bukan anak buahnya Kufaya? Bukan. Makanya saya jauh-jauh datang ke sini untuk mencari anak saya si goblok ini. Tapi kenapa anakmu begitu kuat? Saya tidak tahu menahu bagaimana anak saya bisa memiliki kekuatan. Akan tetapi bahkan anak yang tadi kau lihat juga memiliki kekuatan yang sama dengan anakku. Itu adalah tipu daya dari si Kufaya itu. Bapak, yuk kita pulang. Sabar. Ini bapakmu sedang menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Si Kufaya menculik anak-anak. Berarti lebih dari satu yang diculik. Tidak hanya anakmu saja. Ya, jika kau masih tidak percaya, masuk ke dalam hutan. Masih banyak anak-anak seperti ini. Dan semua bermahkota seperti itu. Ya, bahkan anak-anak yang tidak berdaya langsung bisa memiliki kekuatan. Kalau memang kau adalah bapaknya, kau pasti tahu seluk-beluk anak itu. Ya, Apa yang kau tahu dari anak itu? Ada tanda apa atau ciri khas khusus apa? punya dia. Digigit kepiting. Baiklah. Berarti kau bukan asli sini. Kau Bukan. datang ke sini karena mencari anakmu. Ya, karena saya tahu mengetahui informasi bahwasanya anak saya diculik oleh Kufaya. Mohon maaf banget ya. Saya hampir saja membunuh anakmu. Mohon maaf ya. Untuk saja kalian tidak sampai membunuh anakku ini. Jika kalian sampai membunuh anakku atau kalian apa-apakan, saya pastikan kalian semua akan terbunuh olehku. Lantas gimana caranya saya bisa membedakan mana yang anaknya Kufaya dan bukan? Saya itu ingin anaknya Kufaya yang asli itu diselamatkan agar tidak disalahgunakan. Intinya kami adalah musuhnya. Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada Kufaya itu. Kenapa dia menculik anak-anak. Dan kau mengatakan bahwa anaknya juga seperti ini. Benar. Apakah itu disengaja agar kami terkecoh?
Kemungkinannya ya. Tapi untuk tujuannya saya tidak tahu. Karena saya bukan orang sini. Mohon maaf ya. Maaf banget. Biar saja Mas Putra. Goblok. Kamu diapakan? Saya tadi dikasih lihat. Kasih lihat apa? Untuk apa kau menakut-nakuti anakku dengan ular? Saya nggak kasih lihat ular. Bohong itu ada ularnya. Sumpah yang saya nggak kasih lihat ular. Gini, saya pikir dia tadi itu anaknya Kufaya. Saya gimana caranya membujuk dia agar mau ikut saya. Terus dia pengen lihat punyanya saya. Ini. Kamu jangan nakal. Saya nggak nakal. Nggak boleh kamu lihat-lihat itu. Ya. Sudah, mohon maaf atas kelancangan anak saya, anak kecil. Ya, saya juga mohon maaf karena sudah nunjukin. Soalnya dia yang minta ya. Saya juga. Pokoknya saya mohon maaf banget yang punten banget yang ngapurane sedurunge iki. Ini semua karena adanya kesalahpahaman menjadi runyam seperti ini. Yang terpenting anak saya selamat. Hati-hati jangan sembarangan membunuh anak seperti anak saya ini. Takutnya bukan ya. Takutnya bukan anaknya Kufaya ya. Ya, jika memang betul tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau bukan, kasihan orang tuanya. Iya ya, terima kasih. Matur suwun. Yang saya kebelet kencing banget nih. Pengen ini ya. Kamu juga ya, Mas? Maaf banget ini. Ya, silakan anaknya dibawa agar aman dari sini. Dan Goblok. jangan dilepaskan lagi, Mbok. Nanti ketemu sama saya lagi. Baik. Goblok, kita pulang goblok. Salam. Waalaikumsalam. Ngapain Mas Abdul? Ih, kamu ngapain jongkok depan saya? Stop. Tenang. Nyari ini ya? Bukan. Nyari harga dari saya yang hilang. Mas Abdul. Black Mamba. Oke. Ini gimana coba kalau udah kayak gini? Aduh. Ini Kufaya licik banget sumpah. Jadi gini singkatnya sedulur saya jelaskan lagi. Kufaya itu nyulikin anak-anak semua yang berkulit hijau dan ukurannya itu rata, dikasihin mahkota untuk mengecoh kita. Betul sekali. Ya nanti kita bingung, sulit banget bedainnya yang anaknya mana, yang bukan yang mana. Karena kita kan belum pernah lihat sebelumnya. Betul. Kalau kita udah pernah lihat sebelumnya, ya udah lihat sebelumnya, tapi kan wujudnya masih kecil banget. Tapi mungkin pertumbuhannya lebih cepat apa ya, Mas? Ya lebih cepat. Paling gini Mas Putra, ini satu-satunya cara membedakan mana yang asli dan mana yang palsu atau anaknya Kufaya asli sama anaknya orang random ini. Iya, orang random. Kita harus sedikit bersabar paling. Dimana ketika hari sudah mulai berjalan, nanti dia akan tumbuh lebih cepat dan ukuran badannya itu akan lebih berbeda daripada anak-anak seusianya. Oh iya. Kalau udah seperti itu kita gampang bedainnya. Nah, Karena gitu. iya, betul. Kalau sekarang masih mirip-mirip itu susah. Tapi kalau nanti udah gede, ada makhluk hijau aja, sehari aja pasti udah lebih tinggi daripada yang lain kan. Paling kayak gitu. Ya takutnya aja kita bunuh anaknya makhluk Makhluk lain. lain nanti ya yang pertama tidak bersalah. Heeh. Yang kedua nanti kita yang nambah masalah. Nah, Gitu. Astagfirullah. Ih, licik banget sumpah Kufaya. aduh. Yakin. Bahkan sampai udah semiskin ini pun udah bangkrut masih bisa nakali gitu loh. Oke, tutup dulu aja. Betul ya. Nanti kalau ada sesuatu atau rundingannya udah menghasilkan keputusan, kita nyalain kamera lagi. Gimana Mas Putra? Saya merasakan energi yang lebih besar dari sana, Mas. Cuman saya kurang familiar gitu loh. Tapi besar takutnya mau bahaya kok. Ya dicek dulu aja. Cek dulu aja. Soalnya ini jalannya lorong ya. Lorong di antara lepatnya. Allahu Akbar. Apa, Mas? Kufaya. Astagfirullahaladzim. Kufaya Mas. Kufaya. Kufaya. Dekat ya? Jauh. Dekat. Udah itu paling berapa meter doang itu di tikungan tuh. Untung wah ini. Ini gimana nih? Pada siap nggak? Siap. Nggak mau ini sih Mas.
Sebenarnya sih kesempatan emas, cuman kita bisa nggak ya? Takutnya yang asli gitu loh. Bismillah ya. Saya depan dulu. Saya pastiin dulu. Nanti kalau saya siap-siap benteng aja. Ya, Kalau saya benteng ya ikut benteng ya. Siap. Tuh kan, benar. Astagfirullahaladzim. Saya mengagumi kecerdikanmu, Kufaya. Bahkan dalam keadaanmu yang sudah tak berdaya, sudah tidak memiliki apa-apa, kamu masih sempat memikirkan ide yang brilian. Andaikan saja kecerdasanmu itu digunakan untuk hal yang baik, betapa beruntungnya dirimu. Sebentar. Itu putih-putih di belakangnya apa itu? Apa itu, Mas? Apa itu yang di belakangmu? Hah? Loh? Kok ada wanita lagi, Mas? Dipeluk, Lur. Kamu sudah kehilangan satu perempuan dan kamu tidak kapok mencari lagi ya? Sebentar. Tapi dari posturnya Sama kayak yang kemarin ya? yang di rumah saya. Apa? Jangan macam-macam kok ya. Siapa itu? Dasar cabul. Pergi kok. Pergi, Mas. Oh, hati-hati, mau di belakang. Gak apa-apa. Ini malah lebih penting. Dia belum sempat membelah diri soalnya. Siapa itu? Siapa wanita itu? Kalian lihat baik-baik siapa dia. Ya saya akui itu mirip dengan wanita yang kemarin. Tapi apakah benar? Kalian pikir saya ini bodoh? Kau mendapatkan wanita itu dari mana? Mendapatkan. Dia selalu bersama aku setiap hari, setiap waktu. Dia ini selalu berada di belakangku. Dan wanita yang kalian bawa bukan wanita yang sesungguhnya. Tidak mungkin harta yang sangat penting ini saya biarkan jatuh pada tangan manusia-manusia seperti kalian. Maksudmu wanita yang saya bawa kemarin itu adalah wanita yang palsu? Seperti itu? Tentu saja. Mas, gimana ini? Saya di rumah. Kalian pikir saya bodoh? Bukankah kalian ini yang sangat bodoh? Bahkan kalian baru di tepian kerajaanku, tapi kalian sudah terpontang-panting di sana. Dengan jebakan-jebakan yang saya buat, yang anak buahku buat. Kalian sudah sangat kebingungan.
Saya akui dirimu luar biasa. Cara berpikirmu begitu sangat cerdik. Wah! Tapi sayang sekali, kecerdikanmu itu untuk kepicikan. Asalkan kalian tahu, kepicikan sangat diperlukan untuk seorang raja. Demi kemakmuran rakyatnya, kalian harus memiliki sifat yang licik Raja Kufaya yang dan tidak mudah diserang Raja Kufaya yang sangat oleh orang-orang luar seperti kalian. Kau bilang untuk kemakmuran rakyat dan pengikutmu, tapi pada saat ini saya mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata kau bukanlah raja yang kaya raya dan kemudian memberikan kemakmuran kepada rakyatmu. Terbukti dari anak buah yang kemarin kau kirimkan untuk menghadang kami, mereka semua dibayar dengan harga yang tidak pantas. Itulah kepicikan yang sesungguhnya. Saya membayar orang-orang luar yang membutuhkan uang dan mengelabui mereka supaya mereka mengerahkan seluruh kekuatannya. Hei manusia, apakah kalian yakin dengan wanita yang sudah kalian bawa? Oh, yakin. Saya mendapatkannya dalam susah payah. Saya membawanya dari tempat ini sampai ke tempat yang aman. Saya memastikan kalau dia asli. Saya pikir kalian itu adalah manusia yang sangat pintar. Kalian tidak belajar dari pengalaman kalian. Dengan ilmu dan dengan anak buahku, saya bisa mengikuti dan merubah wujud dengan muka-muka seperti kalian-kalian ini. Apalagi hanya dengan wajah dari manusia ini. Sangat gampang. Dan kalian sudah sering kali terjebak. Apakah kalian masih yakin? Wanita yang kau maksud itu kan sudah melahirkan. Sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa kau menyimpannya? Tidak ada gunanya lagi. Ambil kata-katamu tadi. Memang salah. Pada kenyataannya Tentu saja sangat mudah. Supaya dia bisa melahirkan kembali anak. Saya bisa dengan mudahnya. Dan melahirkan banyak sekali senjata-senjata untuk saya. Ini baru satu. Ingat. kau akan menciptakan lebih banyak anak Benar sekali. dari perempuan yang kau maksud Tentu itu. saja. Itu tidak akan terjadi. Benar. Karena wanita yang asli ada bersama kami. Benarkah? Benar, saya yakin. Kalau begitu, kalian tunggu saja kabar buruk dari keluarga kalian. Apa maksudmu, ah? Mana ini? Tunggu saja kabar buruk. Keluarga kalian tidak akan baik-baik saja. Jangan tersulut. Enggak, Mas Putra, ini cuma gertakan doang. Saya yakin di sana itu asli. Saya yang di rumah itu palsu nanti. Orang tua saya gimana ini? Takutnya ada bahaya. Baiklah. Stop tadi. Pasti kalian sangat ingin membicarakan hal ini. Dan menunggu kabar buruk dari keluarga kalian. Saya kasih waktu kalian. Tapi nanti saya akan datang lagi pada kalian. Siap. Ayo.
Ya. Gimana mas? Gimana ini? Takutnya yang asli ini tadi. Yang di rumah saya gimana ini? Saya ada orang tua di rumah loh. Takutnya orang tua saya diapa-apakan. Enggak. Itu tuh palsu. Saya yakin. Masa perjuangan kita tadi malam cuma bawa wanita palsu? Ya takutnya loh. Takutnya di rumah benar mencelakakan orang tua saya loh. Lah ini ada apa mas? Di rumah ada siapa saja? Ibu. Cuman ibunya sama bapak. Nggak ada Ada orang apa? lagi. Ada apa? Apa gini aja? Saya pulang. Kalian bertiga lanjut. Saya memastikan keluarga saya. Jangan. Kalau pulang juga, apa namanya? Ngapain pulang? Ini Mas Abdul. Gimana? Saya tadi nggak bisa dengerin itu dia ngomong apa mas? Dia wanita tadi kan bawa wanita. Dia mengeklaim kalau wanita yang ada di sampingnya itu asli dan yang kita bawa itu palsu. Dia mengancam bahwasanya wanita itu ya, dalam artian di sini wanita itu tuh bakalan mencelakakan keluarga kita di rumah. Sedangkan posisinya kan di rumahnya Mas Putra. Nah, iya makanya. Tapi si Kartano kan makhluk yang pinter banget meniru. Kartano. Kartano. Tenang dulu. Tenang dulu Mas Putra. Jangan panik ini. Saya yakin itu asli lah ya. Tapi iya mas, kayaknya yang kita Tapi enggak kok mas, saya mau pulang aja dulu lah. Kalau pulang sendirian bahaya. bahaya mas. Enggak apa-apa, saya aman, tenang saja. Itu saya pulang dulu. Mas Putra jangan dulu. Mas Putra, tenang sabar lu. Mas jangan pulang. Awas curang. Jangan.